Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammadin abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak sekalian, juga para pemerhati edukasi Nusantara, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan walaupun online lewat channel kami 9No Channel. Tema hari ini adalah sebaiknya matikan TV di saat menjelang buka puasa dan makan sahur. Ini di awal bulan Ramadan supaya nanti sebulan ke depan kita sama-sama bisa hati-hati, baik ibu dan bapak, juga para pemerhati pendidikan, para subscriber Mas Danu di channel kami. Ini singkatan dari materi spesial dakwah online Nusantara. Saya Muhammad Nur Ali Juwari. Di kesempatan kali ini awal bulan Ramadan, dengan senantiasa bertasbih subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdi wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdi wa zinata arsyihi, subhanallah wa bihamdi wa midada kalimatihi. Marhaban ya Ramadan tahun 1443 Hijriah atau April 2022 Masehi, di saat masih kondisi pandemi. Alhamdulillah kita hampir semuanya sudah pada vaksin sampai booster juga, sehingga insya Allah aman, sehat, dan bisa menjalankan tugas sebagaimana sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan ibadah, menjalankan ibadah sebulan penuh, dengan harapan semoga kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang semakin meningkat takwanya di bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Kita akan perhatikan di ayatnya Allah, surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi tadi kita bertanya, mengapa kita berharap menjadi hamba Allah yang harapannya semakin takwa? Itu tidak lain adalah di bulan Ramadan atas perintah Allah, yang di situ perintah itu juga diwajibkan bagi kita yang beriman, diwajibkan juga sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Ending dari perintah ini adalah supaya kamu bertakwa, la'alakum tattaqun. Nah, maka harapan kita setelah puasa atau proses puasa ini menjadikan kita semakin taat, semakin dekat dengan yang menciptakan kita, semakin ikhlas, semakin menambah amal kebaikan kita, menjauhi segala apa yang dilarang Allah SWT. Ibu dan bapak, juga sahabat-sahabat, para subscriber, para pemirsa, para pemerhati pendidikan, kesempatan yang baik ini pula kita sedikit mengingat bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, ibu dan bapak sekalian. Di mana istimewanya? Kita cari buktinya, indikator bahwa bulan ini
dikategorikan bulan suci, bulan istimewa adalah hanya bulan Ramadan lah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab suci Al-Quran ini diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila ilaika. Ya, itu surat ayat berikutnya setelah 183. Nanti kita buka lagi. Bulan Ramadan, bulan istimewa, salah satunya adalah ditandai atau indikator. Nah, ini juga karena di dalamnya penuh ampunannya Allah. Bagaimana maksudnya? Itu di hadis Rasulullah, artinya yang disabdakan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan penuh harap ridhonya Allah, mengharap pahala atau ridho hanya pada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lampau. Ini janjinya Allah disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga mari kita di bulan Ramadan ini juga banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah, dosa-dosa yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang kita tahu, kita tidak tahu, semuanya dimintakan ampun pada Allah. Kita harus bangga hari ini, hari-hari menjelang sampai nanti akhir Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Istimewanya di sini. Yang berikutnya, amalan puasa Ramadan ini juga dikatakan istimewa. Mengapa Ibu dan Bapak dan saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua? Karena Allah sendirilah yang akan membalas kebaikan dari hambanya yang berpuasa. Ini dasarnya dari sabda Rasulullah juga. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amali bani abdama yudha'aful hasan aslu angkal liha ila sab'i ma'ati fim qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi, bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba Allah, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, yang sepadan, sehingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan Allah lewat Rasulullah. Berbahagialah, bersyukurlah kita yang bisa ikhlas, dia bisa sungguh-sungguh dalam berpuasa secara real, suci, pikirannya, hatinya dijalankan dengan penuh mengharap ridha Allah, dan sering mengatakan dengan ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Jadi hanya kepada Allah ridho itu dipermohonkan dan maksud itu untuk ditujukan hanya kepada Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ibu dan bapak sekalian, bulan Ramadan yang dikatakan istimewa ini ditandai juga bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang istijabah. Istijabah artinya waktu di mana ketika kita berdoa, kalau itu sungguh-sungguh ikhlas dengan bisa khusyuk, insya Allah kita berikan Allah. Maka manfaatkan waktu-waktu ini di bulan puasa, khususnya di waktu menjelang buka puasa, itu hendaknya kita konsentrasi untuk berdoa.
Nah, tadi sesuai dengan judul awal, di saat menjelang buka puasa atau makan sahur di malam hari, nah, sebaiknya kita matikan TV. Kalau di rumah ada TV, TV di off kan. Karena apa? Kalau kita amati di tayangan-tayangan TV, 1 jam atau setengah jam sebelum buka puasa itu tayangannya bagus semua, nah, sehingga kita tertarik untuk nonton. Di malam hari sambil sahur kadang-kadang kita juga harus nonton TV. Ini sebenarnya jebakan Batman ya, agar kita terlena tidak memanfaatkan waktu untuk berdoa memohon pada Allah. Mari kita ubah mindset kita, pola tingkah laku kita. Matikan TV di saat menjelang buka puasa dan di saat makan sahur. Untuk apa? Nah, untuk kita nanti bisa mendekat pada Allah. Kalau malam berarti tahajud dulu, witir, kemudian berdoa pada Allah. Tidak kalah pentingnya di era sekarang, sebaiknya tidak main HP juga di saat menjelang buka puasa atau makan sahur. Kalaupun aktivitas ibu-ibu, para wanita menyiapkan menu buka puasa, ya silahkan, tapi tetap berzikir pada Allah, memohon dan sambungkan hati pada Allah di saat detik-detik, menit-menit menjelang buka puasa, karena itu adalah waktu yang istijabah, sangat istijabah. Nah, di sini kita tulis sebaiknya untuk berdoa. Kenapa? Ya, pertanyaannya mengapa? Karena di waktu saat menjelang buka puasa dan makan sahur itu adalah waktu yang sangat istijabah. Waktu yang sangat istijabah itu apa? Yaitu saatnya doa-doa dikabulkan oleh Allah. Kita juga memperhatikan tradisi di sana, tanah suci Mekah maupun Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di sana. Ini kalau kita lihat gambar foto-foto ini, kita ambilkan dari kiriman teman-teman di website-nya masing-masing ya. Di Masjid Nabawi sana ketika Ramadan maupun di luar Ramadan, 1 jam sebelum maghrib itu biasa mereka sudah hadir, kemudian berzikir, berdoa, ada kajian Al-Quran, ada kajian kitab di sana. Kalau di luar Ramadan itu khususnya Senin dan Kamis, di sana ada donatur atau bahkan takmir panitia masjid yang menyiapkan untuk menu buka kajian-kajian kitab Islam dan sebagainya. Sekali lagi, kita sebaiknya berdoa di saat itu, tidak bermain HP, tidak nonton TV, tidak jalan-jalan, bahasa orang sana, orang luar, ngabuburit, boleh ya, tapi lebih baik kita berdoa. Di saat menjelang buka puasa dan di saat makan sahur, mari kita luangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk berdoa. Ya, siapa yang kita doakan? Kalau kita orang tua berarti anak-anak kita. Kalau seorang istri, selain anak-anak ya suaminya, orang tuanya, keluarganya. Seorang suami juga begitu, mendoakan anak-anaknya, anak cucunya, istrinya, orang tuanya, keluarga, dan para tetangga, sahabat-sahabat. Ibu dan Bapak ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan istimewa. BI, bulan istimewa, PP dan A, PP dan A. Penuh berkah dan ampunan, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa di masa lalu. Kemudian insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup penuh berkah. Penuh berkah berarti semakin baik, semakin baik. Pada akhirnya seperti tim sepak bola, apapun yang dilakukan itu untuk sesuai harapan adalah mengharap bisa meraih kemenangan ketika kita menjalankan puasa Ramadan,
kita juga harapannya bisa meraih kemenangan di akhir bulan Ramadan, juga nanti ketika kita menghadap Allah mendapatkan ridhonya. Demikian ibu dan bapak sekalian, thanks for watching our channel, our video. Don't forget to drop a like if you are loving this video. Jika bapak ibu suka merasakan manfaatnya video ini, silahkan like, kemudian beri juga komen yang positif, yang membangun. Subscribe bapak ibu sangat bermanfaat untuk perkembangan video channel kami. Terima kasih atas channel dan kerjasamanya, atas subscribe dan kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.